Salam. Nah, baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil kinerja kami, yaitu morfologi sel, fisiologi sel, organel sel, perbedaan sel hewan dan tumbuhan, nomenklatur spesies, dan terakhir penulisan nama ilmiah. Baiklah, langsung saja masuk ke pengertian morfologi dan sel yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi secara harfiah, morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk atau morfos. Morfologi dalam cabang ilmu biologi adalah ilmu tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan yang mencangkup bagian-bagiannya. Sedangkan sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang akan dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Nah, jadi pengertian morfologi menurut para ahli adalah sebuah cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang struktur bentuk luar dari makhluk hidup, terutama pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan dalam biologis, morfologi adalah studi biologis mengenai bentuk dan struktur makhluk hidup, baik itu eksternal maupun internal dari organisme. Jadi kesimpulannya, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penampilan fisik makhluk hidup. Oke, Dan contohnya sedangkan gimana, Jud? Contohnya gimana? Penampilan fisik makhluk hidup itu seperti apa? bentar Bu. Ibu, mohon maaf karena yang saya pelajari cuman tentang pengertiannya aja. Contohnya belum saya pelajari, boleh dipending dulu untuk contohnya, Bu. Oke ya, Ibu tunggu di akhir presentasi semua ya. Silakan Baik, Bu. lanjutkan. Dan sedangkan pengertian dari sel adalah unit terkecil dari penyusun makhluk hidup. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari morfologi sel yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dina Khairunisa. Saya Dina Khairunisa akan menjelaskan tentang morfologi sel. Yang nomor satunya, nukleus atau nukleolus. Oke, ini apa nih? Nukleolus, apa itu? Sebutkan dulu, ini bagian dari apa? Nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel ini terbungkus oleh selubung inti atau membran yang mengandung kromosom. Tadi kan ada nukleolus ya. Apakah sama nukleus dengan nukleolus, Dina? Perbedaan utama nukleus dan nukleus adalah nukleus organel sel yang sel paling penting yang menampung bahan genetik. Sedangkan nukleolus adalah suborganel yang terletak di dalam nukleus yang mengandung RNA. Oke, kalau nukleus tuh bahasa Indonesianya apa? Nukleus.
Oke, nanti ya jawabnya ya setelah semua selesai ya. Next. Selanjutnya, nukleus atau dikenal dengan anak inti sel adalah sebuah struktur terkait tanpa membran. Nukleus terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Berfungsi sebagai pusat kendali seluruh sel, terutama dalam melakukan sintesis protein. Next. Yuda, bantu halaman selanjutnya, slide-nya. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel. Ribosom tersusun atas RNA, ribosom, dan protein. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya ada vasikel. Vasikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Fungsi vasikel ditentukan oleh organel yang berada di dalamnya seperti tempat reaksi seluler, tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hambali Manik. Ada Mbak Limanik? Oke, langsung Hambali. Bu ya, begini Bu. Baik, saya akan lanjutkan morfologi sel. Retikulum endoplasma ialah organ sel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. RE ini merupakan labiran membran yang demikian banyak sehingga RE ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Apa itu eukariotik? Kembali. Mana Bu? Apa yang dimaksud dengan eukariotik? Organ sel Bu. Ya, eukariotik sel seperti apa? Mana Bu? Oke, lanjut aja dulu. RE ini ada berapa macam? Ada berapa jenis dia? Kalau bahasa Inggris endoplasmic reticulum, ya kan? Endoplasmic reticulum. Jadi nanti kalau ada buku di dalam bahasa Inggris disingkat dengan ER itu sama dengan RE di Indonesianya, yaitu reticulum endoplasma. Nah, di sini kan ada yang halus, ada yang kasar. Apa bedanya nih Hambali? Gimana Bu perbedaannya? Ya, perbedaannya Hambali.
perbedaan RE juga ya. Oke, nggak tahu. Kalau nggak tahu nanti jawab di akhir ya, di akhir sesi Ya, Bu. presentasi. Oke, siapa lagi? Selanjutnya snack. Siapa lagi nih yang presentasi? Mutia, coba dipanggil temannya yang presentasi. Mana Cut Mutia tadi moderator? Mana temannya yang presentasi Cut Mutia? Oke, ini sepertinya Cut Mutia sudah hilang dari peredaran ini ya, dari ruangan kelas. Irji, ada nggak Cut Mutia di sini, Irji? Coba cek, bantu Cut dicek. Tidak ada, Bu. Oke, nggak ada. Irji saja lah, bantu ya. Panggilkan teman yang selanjutnya, Irji. Pada teman selanjutnya, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok ini ada bagi-bagi slide yang akan ditampilkan nggak ya? Ya, misalnya, slide yang pertama saya yang presentasikan. Slide yang kedua siapa kawannya gitu. Ada tidak ya? Ada ya. Ini slide Ada, Bu. slide ini siapa yang punya kewajiban untuk presentasikan? Giva Husnatul Makfirah. Ya, mana dia? Kenapa diam-diam saja? Bukan, Bu. Ziva kenanya yang 11, 12 sama 13. Ya, yang ini aja siapa? Oke, kalau nggak ada next slide. Next, Yuda. Ini siapa nih? Ibu, Ya, sebelum Yuda, Siti, Bu. nggak maksud Ibu, Yuda yang pegang ini kan, yang share screen. Jadi Ibu minta ke Yuda untuk pindahkan slide-nya. Ini Siti ya yang mau presentasi. Iya, Bu. Siti lihat PPT-nya, Bu. Iya, silakan. Fungsi dari fisiologi sel. Coba di fisiologi selnya, Yuda. Siti di bagian fungsi ribosom, Bu. Ini ya. Ribosom sebelumnya. Maaf, Iya, Bu. Bu, yang jaringan di sini susah kali, Bu. Lengket-lengket, Bu. Bentar, Bu ya.
Sebut saja slide keberapa, Siti? Halo Siti. Ini yang Ya Bu, ya Bu. slide keberapa? Biar Yuda nggak capek untuk men-share-nya. Slide keberapa? Ke ke-16 Bu. Bu, boleh kami dulu Bu, kami ada baterai nih. Nah, coba nih yang nggak ada baterai nih, coba siapa? Siapa Slide tadi? kedua. Yanda Bu, Yanda. Coba ini mau habis baterai karena mati lampu ya. Iya Coba Bu. ke-20 dulu ya Siti ya. Iya Bu. Iya. Coba yang ke-20 nih. Slide kedua. Ya. Paling bawah. Iya. Langsung. Numeratus Tentang apa? Ini. Numerat iya Bu. Oke, langsung. Sebutkan nama ya. Nama. Oke. Nama saya Yanda Amelia Putri. Numeratus spesies. Kingdom atau kerajaan merupakan takson tertinggi karena kingdom memiliki takson yang lebih banyak dibandingkan Siti, siapa namanya tadi? Yanda ya? Ya, Bu. Yanda, ini bacanya nomenklatur. Salah nih, nomenklatur. Nomenklatur. Iya, nomenklatur spesies. Salah nih ya tulisnya, nanti harus revisi, kalau nggak saya nggak kasih nilai. Oke, baca. Baik. Merupakan takson tertinggi karena kingdom memiliki jumlah takson yang lebih banyak dibandingkan takson tumbuhan lainnya. Contoh kingdom terbagi menjadi 6, yaitu animalia atau hewan, plantae, fungi atau jamur, protista, monera atau uniseluler tanpa nukleus, dan eukariotik dengan jaringan sederhana. Yang kedua, klasik atau kelas urutan. Kelas urutan takson ini merupakan di bawah takson visi atau di atas takson order. Contohnya, memiliki akhiran nama yang berbeda-beda. Nama itu mengakibatkan tumbuhan berdasar kelasnya. Contoh nama kelas pada pada finisi Bryophyta atau tumbuhan lumut berbagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida, lumut hati, Anthoceratopsida, lumut tanduk, dan Diopsida, lumut daun. Satu lagi, ordo anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa. Udah, Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Dan dilanjutkan oleh Shirley Mutia. Oke, kalau untuk tingkat ini kan ada kingdom ya. Kemudian di bawah kingdom itu kalau untuk hewan namanya apa? Klasik, Bu. Klasis. Bukan, filum. Kalau untuk hewan filum. Kalau untuk tumbuhan namanya divisio. Ya, jadi kalau misalnya kita singkat itu charge-nya tuh King Dicophages atau King Vicophages. Jadi ada kingdom, filum, class, ordo, genus, spesies. Jadi 7 tingkatan yang utama ya untuk nomenklatur ini. Ya, oke, next.
Siapa tadi? Siti. Silakan Siti. Ibu disambung sama Shirley, Bu. Biar sekalian. Nah, ini tadi kan yang Yanda karena alasannya mau mati kan baterainya kan. Iya, Bu. Kan? Nah, sekarang Siti, coba Siti. Apa Siti? Ya, Bu. Slide keberapa tadi? Ke-16, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya akan melanjutkan fungsi ribosom. Fungsi ribosom yang utama adalah sebagai pembuat protein dan yang melakukan sintesis protein di dalam sel. Sel perlu memproduksi protein agar bisa mempercepat proses biologis yang didahulunya dan untuk bisa berfungsi dengan baik. Protein juga menjadi bagian penting dalam berbagai organ tubuh, termasuk rambut, kulit, dan kuku. Oleh karena itu, tanpa adanya ribosom, akan ada banyak fungsi tubuh yang terganggu.